membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi acuan kita pada saat ini. Saya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ada sebuah pertanyaan ya, yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar pemberitaan Petrus dan rasul-rasul itu. Mereka bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Nah, mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Petrus, mereka sangat-sangat terharu. Dalam kata terharu yang diterjemahkan dari kata Yunani, ya, di situ yang saya tahu adalah yang pertama, mereka mengalami emosi yang tersiksa ketika mereka mendengar berita itu. Yang kedua, perkataan itu menggoncangkan mereka. Ya. Sebelumnya mereka belum pernah mendengar kata-kata perkataan itu. Ya, sehingga mereka terharu mendengar berita itu. Nah, tentunya menggoncangkan mereka dalam arti positif. Ya. Ada perasaan sukacita, ada perasaan aman, ada perasaan tenang ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Nah, yang ketiga, kata terharu yang diterjemahkan dari kata Yunani, ya, perkataan itu menembus hati mereka. Haleluya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat. Apa yang dikatakan Petrus? Ya. Yang dikatakan Petrus, yang dikhotbahkan Petrus adalah Injil. Yang dikhotbahkan Petrus adalah berita surga. Yang disampaikan Petrus adalah berita kabar baik. Saya mau katakan adalah tidak ada kabar yang baik di dunia ini selain kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa. Karena tentunya semua orang rindu ya kerajaan sorga. Haleluya. Nah, kita bertanya, siapakah Petrus itu? Ya. Petrus itu adalah manusia biasa yang sama dengan kita. Ya. Dalam pasal yang lain, dalam ayat yang lain, Petrus ini adalah orang biasa. Petrus ini adalah orang yang tidak terpelajar. Ya. Yang mungkin sama dengan kita. Ya. Tetapi Petrus ini ketika dia penuh Roh Kudus, ya, ketika dia dipimpin Roh Kudus, ketika dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, Petrus yang orang yang biasa, ketika penuh Roh Kudus, itulah perkataan yang menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang biasa penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berjalan berkudus, maka perkataan itu adalah perkataan yang berkuasa. Maka perkataan itu adalah perkataan yang luar biasa. Maka perkataan itu adalah perkataan yang membuat orang terharu. Maka perkataan itu adalah perkataan orang yang menggoncangkan siapapun dia. Apa yang dikatakan Petrus? Tentunya Injil. Ya. Karena Injil itu adalah kekuatan dari Allah.
Injil itu adalah Yesus sendiri yang membuat orang itu terharu, yang membuat orang itu dimerdekakan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Injil itu adalah kekuatan Allah, the power of God. Injil itu adalah yang menyelamatkan siapapun. Injil itu adalah kabar baik, kabar sorga. Injil itu adalah kabar kebenaran, kabar yang memerdekakan siapapun. Haleluya, haleluya. Lalu bagaimana respon kita sebagai pendengar Injil? Siapapun kita yang mendengar atau yang sedang mendengar berita sorga, berita kabar baik, berita yang menyelamatkan saudara. Sikapnya seperti apa? Mari terima Tuhan Yesus. Mengaku Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Coba kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika Bapak Ibu, saudara sekalian, siapapun yang mendengar berita ini, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, dalam rohmu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu, Bapak Ibu, saudara sekalian, akan diselamatkan oleh Tuhan. Mengaku, percaya, maka akan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai pembawa kabar baik? Yang pertama adalah tetaplah yang menjadi skala prioritas dalam hidup kita adalah amanat agung. Karena ini adalah perintah. Bukan hanya saja untuk didengar, tetapi ini adalah tugas. Tugas mulia dari Tuhan. Jalankan, lakukan, beritakan amanat agung. Prioritas yang pertama dalam hidup kita adalah tentang amanat agung. Yang kedua adalah jangan pernah padam pelayanan penjangkauan kita, karena itu adalah pilihan Tuhan. Kita semua dipilih. Bukan hanya saja kita dipilih, tetapi kita dipanggil untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah tetaplah terus bergema di hati kita sebagai agen-agen surgawi, bahwa mereka yang ada di luar sana, mereka sangat memerlukan Tuhan. Haleluya. Mari kita semangat di dalam Roh Kudus, dengan api Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Maka apa yang kita sampaikan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang membuat orang terharu, yang membuat orang tergoncang, sehingga orang yang mendengar berita itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.